Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin memaparkan materi bab 2 tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Saya Ahmad Adib Rifki, absen 1. Saya Muhammad Fadila, absen 21. Saya Nofriatul Maghribi, absen 25. Saya Yusuf Adi Wijaya, absen 35. Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. A. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. 1. Konsep perlindungan dan penegakan hukum. Simanjuntak mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar. Dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. A. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. B. Jaminan kepastian hukum. C. Berkaitan dengan hak-hak warga negara. D. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggar. Perlindungan hukum di Indonesia diberikan kepada hak atas kekayaan intelektual atau haki, dan juga diberikan kepada tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia apabila ditegakkan. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi akibat hukum yang mengatur dilaksanakannya, baik masyarakat ataupun aparat penegak hukum. 1. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. 2. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. 3. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. 2. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. A. Tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kuasaan mutlak. B. Tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. C. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Menurut Surjono Sukanto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku. Akan tetapi sangat bergantung pada beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. A. Hukumnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. B. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. C. Masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. D. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. E. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. B. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. 1. Peran Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Kepolisian Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Berikut adalah kewenangan Polri. A. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. B. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki TKP untuk penyidikan. C. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. D. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. E. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. F. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. G. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. H. Mengadakan penghentian penyidikan. I. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. J. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi. K. Memberikan petunjuk dan bantuan kepada penyidikan kepada penyidik PNS. I. Mengadakan tindakan lain
menurut hukum yang bertanggung jawab. 2. Peran Kejaksaan Republik Indonesia. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia dalam UU RI nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun yang menjadi tugas dan wewenang kejaksaan dikelompokkan menjadi 3 bidang sebagai berikut. A. Di bidang pidana, melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana masih bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. B. Di bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. C. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum, serta statistik kriminal. 3. Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Menurut ketentuan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklarifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu A. Hakim pada Mahkamah Agung disebut dengan Hakim Agung. B. Hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. C. Hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. 4. Peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat adalah orang yang berprofesi menjadi jada hukum, baik dalam maupun di luar pengadilan. Advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat mencari keadilan. Hak-hak seorang advokat adalah A. Advokat bebas mengeluarkan pendapat. B. Advokat bebas menjalankan tugas-tugas profesinya untuk membela perkara menjadi tanggung jawabnya. C. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. D. Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut. E. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien. F. Advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela klien oleh pihak yang berwenang atau masyarakat. 4. Peran advokat dalam penegakan hukum. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh advokat diantaranya adalah A. Dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. B. Wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dari kliennya karena hubungan profesi. C. Dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas. D. Dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat. E. Advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan. 5. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tujuan untuk memberantas kasus korupsi. A. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. B. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
C. Melakukan penyelidikan, dan penutupan terhadap tindak pidana korupsi. D. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. E. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Selain itu, KPK memiliki beberapa wewenang. A. Mengkoordinasi penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. B. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. C. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. D. Melaksanakan pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindakan korupsi. E. Meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya itu, KPK berpedoman pada asas sebagai berikut. 1. Kepastian hukum, yakni asas dalam negara yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK. 2. Keterbukaan, asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. C. Akuntabilitas, asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4. Kepentingan umum, asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. 5. Proporsionalitas, asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK. C. Dinamika pelanggaran hukum. 1. Berbagai kasus pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu A. Pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. B. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Berikut ini contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan yang dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. A. Dalam lingkungan keluarga, diantaranya 1. Mengabaikan perintah orang tua. 2. Mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar. 3. Ibadah tidak tepat waktu. 5. 4. Menonton tayangan yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak. Dan 5. Nonton TV sampai larut malam. B. Dalam lingkungan sekolah, diantaranya 1. Menyontek ketika ulangan. 2. Datang sekolah terlambat. 3. Bolos mengikuti pelajaran. 4. Tidak memperhatikan penjelasan guru. Dan 5. Berpakaian tidak rapi dan tidak sesuai dengan ketentuan sekolah. C. Dalam lingkungan masyarakat, diantaranya 1. Tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas. 2. Main hakim sendiri. 3. Mengonsumsi obat-obat terlarang. 4. Melakukan tindakan diskriminasi kepada orang lain. Dan 5. Melakukan perjudian. D. Dalam lingkungan bangsa dan negara, diantaranya 1. Tidak memiliki KTP. 2. Tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. 3. Melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, perampokan, penggelapan, pengedaran uang palsu, pembajakan karya orang lain, dan sebagainya. 4. Tidak berpartisipasi pada kegiatan pemilihan umum. Dan yang kelima, merusak fasilitas negara dan dengan sengaja. 2. Macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Sanksi terhadap pelanggaran itu amat banyak ragamnya. Sifat dan jenis sanksi dari setiap norma atau hukum yang berbeda satu sama lain. Akan tetapi, dari segi tujuannya sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Berikut ini sanksi dan norma yang berlaku di masyarakat. Pertama, norma agama. Pengertiannya adalah petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-utusannya, Rasul atau Nabi, yang berisi perintah, larangan, atau anjuran. Contohnya yaitu A. Beribadah, B. Tidak berjudi, C. Suka beramal. Sanksinya ialah tidak langsung, karena akan diperoleh setelah meninggal dunia atau pahala atau dosa.
Norma yang kedua adalah kesusilaan. Pengertiannya yaitu pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Contoh-contohnya adalah A. Berkata jujur, B. Menghargai orang lain. Sanksinya yaitu tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan, merasa bersalah, menyesal, malu, dan sebagainya. Norma yang ketiga, norma kesopanan, yaitu pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Contohnya, A. Menghormati orang yang lebih tua, B. Tidak berkata kasar, C. Menerima dengan tangan kanan. Sanksinya tidak tegas, tetapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan, atau pengucilan dalam pergaulan. 4. Norma hukum. Pengertiannya pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang yang bertujuan untuk mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, atau berisi pemerintah dan larangan. Contoh-contoh: A. Harus tertib, B. Harus sesuai prosedur, C. Dilarang mencuri. Sanksi tegas dan nyata serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali. 3. Partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seseorang warga negara secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk 1. Memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku. 2. Mempertahankan tertib hukum yang ada. Dan 3. Menegakkan kepastian hukum. Berikut ini contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. A. Dalam kehidupan di lingkungan keluarga. 1. Mematuhi perintah orang tua. 2. Ibadah tepat waktu. 3. Menghormati anggota keluarga yang lain seperti ayah, ibu, kakak, adik, dan sebagainya. 4. Melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati oleh keluarga. B. Dalam kehidupan di lingkungan sekolah. 1. Menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan lainnya. 2. Memakai pakaian seragam yang telah ditentukan. 3. Tidak menyontek ketika ulangan. 4. Memperhatikan penjelasan guru. 5. Mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang berlaku. C. Dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. 1. Melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat. 2. Bertugas ronda. 3. Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. 4. Menghormati keberadaan tetangga di sekitar rumah. 5. Tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kekacauan di masyarakat, seperti tawuran, judi, mabuk-mabukan, dan sebagainya. 6. Membayar iuran warga. D. Dalam kehidupan di lingkungan bangsa dan negara. 1. Bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya. 2. Memiliki KTP. 3. Memiliki SIM. 4. Ikut serta dalam kegiatan pemilihan umum. 5. Membayar pajak. 6. Membayar retribusi parkir. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.